Inilah bukti kejeniusan mekanik Pakistan yang mampu membuat skisor lift yang dapat memanjang hingga 12 meter dengan kapasitas beban mencapai 10 ton. Besi hollow berukuran sedang dengan ketebalan 1,5 cm diperlukan untuk membangun mesin canggih ini. Besi yang memiliki panjang bervariasi harus disamakan dan dipotong menggunakan skill 2 yang memiliki magical penetrasi tinggi. Setelah semua panjang besi sama, mereka kemudian mengukur panjang besi yang diperlukan. Proses pengukuran ini juga harus dihitung dengan rumus matematika yang rumit untuk meminimalisir kesalahan. Besi yang terlalu panjang akan mengurangi kapasitas beban yang diangkat, sedangkan besi yang terlalu pendek akan mengurangi jangkauan serangan. Skill 2 yang dilengkapi pasif digunakan untuk memotong besi hollow. Presisi yang tinggi diperlukan pada proses ini, karena perbedaan panjang walaupun 1 cm merupakan kesalahan fatal yang tidak bisa ditoleransi. Walaupun besi ini terlihat berkarat, namun besi ini merupakan besi dengan kualitas terbaik yang pernah ada. Kualitasnya setara dengan besi yang digunakan untuk membuat pedang Damaskus. Jadi walaupun berkarat, namun itu tidak berpengaruh. Besi hollow yang sudah dipotong dengan ukuran yang sama persis kemudian dibawa ke base mereka di Land of Dawn. Permukaan kasar hasil pemotongan dengan skill 2 yang memiliki magical penetrasi tinggi dirapikan dengan gerinda amplas. Ini sangat penting dilakukan agar tidak mempersulit proses pengelasan. Besi yang sudah siap pasang ini kemudian ditata di permukaan yang rata dan diukur dengan perhitungan dan akurasi yang sempurna. Ini adalah sasis dasar untuk skisor lift. Karena kapasitas yang mencapai puluhan ton, jadi pondasi framenya harus kuat. Oleh karena itu, mereka menambahkan besi hollow di bagian tengah sasis. Sebelum membuat dudukan shaft pin, mereka juga perlu mengukur panjang dan lebar dari besi hollow untuk menentukan titik tengahnya. Jangka potong khusus digunakan untuk memotong besi hollow dengan bentuk lingkaran sempurna. Diameter dari hasil potongnya juga harus diukur dengan teliti menyesuaikan ukuran dudukan shaft pin. Inilah yang menakjubkan dari mekanik Pakistan. Mereka mampu memanfaatkan alat seadanya untuk pekerjaan yang rumit. Semua titik potong mampu mereka ukur dan tentukan dengan akurasi yang hampir sempurna. Bahkan hasilnya bisa dibilang seperti bukan pekerjaan manusia. Proses pemotongan ini bahkan terlihat begitu mudah. Namun ini sebenarnya sangatlah sulit. Jangankan jangka potong, saat menggunakan jangka untuk menggambar lingkaran saja, kita kadang masih kesulitan. Karena jika titik tengah dari jangka sampai bergeser, maka dapat dipastikan lingkaran tidak akan berbentuk sempurna. Mereka menggunakan tabung besi hollow untuk dijadikan dudukan pin shaft dan besi tabung dengan diameter 3 cm untuk dijadikan pin shaft. Dudukan kaki hidraulik juga dibuat secara manual dengan potongan besi yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Dudukan ini kemudian dipasangkan ke 4 sisi sasis yang sudah dibuat sebelumnya. Sebelum memasang dudukan, mereka perlu memastikan permukaan sasis benar-benar rata dan halus. Setelah itu, skill 1 kemudian digunakan untuk menyatukannya dengan sasis. Proses pemasangannya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Mereka perlu mengukur setiap jengkal untuk memastikan posisinya benar-benar berada di tempat yang tepat. Tak hanya letaknya saja yang diukur, tingkat kemiringan dari masing-masing part juga harus dipastikan berada pada kemiringan 180 derajat. Tidak kurang dan tidak lebih, karena perbedaan walaupun hanya 1 derajat saja bisa menyebabkan masalah yang serius nantinya. As roda depan dari kendaraan L300 yang sudah dimodifikasi digunakan untuk dijadikan as roda pada skisor lift. Sasis ini perlu dilas dengan potongan besi hollow yang sudah disesuaikan dengan bentuk as dan dengan panjang yang sudah diukur juga. Setelah itu, as roda yang sudah disiapkan dipasangkan ke bagian bawah rangka. Di bengkel Pakistan, pria ini adalah suhunya suhu dan intinya inti. Di atas langit dan bumi, hanya dia seorang yang terhormat. Dialah satu-satunya orang yang bisa dan mampu untuk membuat dudukan lengan hidraulik. Mengukur presisi dan akurasi dalam proses pembuatannya adalah proses paling rumit. Tingkat toleransinya bahkan menyentuh satuan mikrometer. Namun hal itu terlihat begitu mudah jika dia yang mengerjakannya. Derajat kemiringan juga sangat diperhatikan. Salah 1 derajat saja artinya kegagalan total. Kemudian besi hollow yang sudah disiapkan ditata dan disatukan dengan komponen lain. Ini adalah proses pembuatan lengan gunting utama. Karena di dalam skisor lift terdapat 2 lengan penyangga, yaitu lengan utama dan lengan support. Lengan utama ini merupakan lengan yang sangat penting, di mana lengan hidraulik juga akan dipasangkan di sini. Posisinya juga berada di tengah, yaitu posisi bertumpunya beban yang paling banyak. Rangkaian lengan gunting ini kemudian dirakit dan dipasangkan pin shaft sesuai dengan dudukannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, lengan gunting ini terdiri dari lengan inti dan lengan support. Lengan inti berada di dalam dan lengan support berada di luar. Merakit lengan gunting bukanlah hal yang sulit. Walaupun semua dudukan pin dibuat secara manual, tapi hasilnya sempurna. Tidak ada kesalahan sedikit pun, sehingga merakitnya hanya menggunakan teknik PNP atau plug and play. Jumlah lengan gunting ini tentu harus disesuaikan dengan permintaan customer. Semakin banyak lengan, maka akan semakin jauh juga jangkauan serangannya.
Kaki hidraulik yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan lift dipasang di keempat sisi sesuai dengan dudukan yang sudah dibuat sebelumnya. Kaki hidraulik ini berfungsi untuk mendistribusikan beban lift ke area yang lebih luas, sehingga lift tidak akan roboh saat digunakan. Roda bekas L300 yang masih layak pakai juga dipasangkan. Ini akan memudahkan mobilitas saat memindahkan lift. Besi hollow kecil yang baru datang dari Cina kemudian dipotong dengan ukuran yang sudah ditentukan untuk membuat platform lift. Besi ini dipasang dan disatukan ke plat besi yang sudah disiapkan sebelumnya. Membuat platform lift tidak memerlukan keahlian khusus. Namun tetap, setiap proses pemasangannya harus diukur terlebih dahulu dengan penggaris siku untuk memastikan kerangka platform tidak miring. Mereka hanya perlu mengutus 2 orang untuk menyelesaikan proses ini. Walaupun begitu, prosesnya tetap cepat dan hasilnya memuaskan. Lengan hidraulik berkekuatan puluhan ton kemudian dipasangkan ke dudukan yang sudah dibuat oleh profesor sebelumnya. Masing-masing lengan gunting utama memerlukan satu lengan hidraulik. Pin yang digunakan juga merupakan handmade dari mekanik Pakistan. Kabin kontrol juga mampu mereka buat sendiri dengan bahan seadanya. Kabin kontrol ini berisi pompa hidraulik, penggerak diesel, katup, dan tangki bahan bakar. Pompa hidraulik berfungsi untuk memompa cairan hidraulik ke dalam lengan hidraulik. Penggerak diesel berfungsi untuk penggerak naik turunnya skisser lift dan juga menggerakkan skisser lift. Sedangkan katup berfungsi untuk mengontrol seberapa cepat cairan atau udara bertekanan keluar atau kembali ke silinder reservoir untuk mengatur laju naik turunnya skisser lift. Kabin kontrol ini dibuat untuk dapat dilepas pasang dengan mudah menggunakan sistem slide kabin. Hal ini berfungsi untuk memudahkan maintenance saat diperlukan. Tangki bahan bakar yang mereka buat sendiri dengan kapasitas tampung mencapai ratusan liter dipasangkan ke kabin kontrol. Material yang digunakan untuk membuat tangki ini tentunya bukan sembarangan. Mereka harus memastikan materialnya anti karat, agar tidak berkarat seperti tangki motor sebelah. 2 buah aki yang baru diimpor dari Cina juga dipasangkan untuk menyuplai listrik. Setelah proses perakitan selesai, inilah saat penentuannya. Skisser lift harus diuji coba sebelum diserahkan ke customer. Penggerak roda berfungsi dengan sangat baik tanpa hambatan. Mekanisme lift gunting juga bekerja dengan baik. Seperti yang kita lihat, hasilnya sungguh mengagumkan. Menggerakkan ini semua hanya melalui 3 analog kontrol yang sangat mudah untuk digunakan. Ketinggian dari skisser lift ini juga bukanlah main-main. Tingginya bahkan hampir setara dengan gedung 3 lantai. Proses terakhir adalah finishing. Cat dasar berwarna silver digunakan untuk pelapis dasar di skisser lift. Proses pengecatan ini bahkan harus dipastikan menjangkau celah-celah kecil di bagian dalam lift. Setelah itu, cat warna biru langit diaplikasikan ke sasis dasar. Platform lift juga dicat dengan warna biru langit. Ini melambangkan skisser lift yang mereka buat bahkan dapat mencapai langit jika mereka mau. Platform ini kemudian dipasangkan ke bagian atas lift tanpa masalah. Plug and play. Inilah hasil akhirnya. Uji coba dengan 4 orang dewasa duduk di atas lift adalah uji coba terakhir sebagai pembuktian. Jadi gimana sob? Keren kan?